memberikan pelayanan. Terus yang terakhir, bukti fisik jasanya apa? Physical evidence. Kira-kira apa buktinya dari maskapai penerbangan apa? Ya pesawatnya atau pramugarinya, gitunya yaitu. Jadi dispesifikasikan lebih detail. Kalau memang bikin marketing plan tuh harus detail sedetail itu. Apalagi kalau mau bikin perusahaan baru harus jelas itunya. Ya kan? Kan kalau punya perusahaan mau jual apa? Lah kalau gini kan gamblang. Ya maskapai penerbangan, tapi apa yang dijual? Ya kan kayak tiketnya harganya berapa itu harus jelas. Soalnya nanti kalau begitu kita masuk promosi, kalau kita nggak jelas apa yang kita promosikan. Aku punya Nusantara Airline, udah gitu toh. Terus nanti konsumen, nah ya terus kenapa nek kamu punya kan gitu kan? Nggak ada harga yang dijual, nggak ada barangnya apa, maksudnya produknya, jenis produknya seperti apa, nah itu harus jelas. Oke. Terus, nah diversifikasi itu apa? Bisa kayak tadi kalau misalnya jasa baru, misalnya kan jasa penerbangan. Kalau di maskapai misalnya dia bisa jual produk-produk di dalam pesawat, itu termasuk salah satu diversifikasi. Atau kalau yang untuk low cost dia bisa jual makanan di dalam pesawat atau jual apa itu bisa. Atau mereka bisa kerjasama sama hotel, misalnya kan ada yang transit. Orang kalau transit kan pasti capek, apalagi kalau berjam-jam lebih dari sehari kan butuh tempat tinggal, itu bisa kerjasama, itu bisa salah satu diversifikasi dari maskapai penerbangan. Atau memang mereka bikin penginapan sendiri khusus buat menampung penumpang yang transit, itu bisa. Itu salah satu cara diversifikasi. Oke, terus ini implementasi dari diversifikasi produknya, gimana cara mengimplementasikannya. Terus peran karyawan juga, peran pelanggan. Perantara itu apa bu maksudnya? Ya gimana cara kita memerantakan jasa. Iya, kayak agen. Gimana kita mendistribusikan jasa. Kalau misalnya bisnis karaoke di mana Kak? Caranya itu dalam hal apa ya? Kalau apa yuk? Bisa kayak kerjasama sama mesan apa tuh kan ada agen. Iya bisa cari tempat, atau bisa punya voucher apa, kerjasama sama tempat lain, naruh voucher karaoke-nya Mbak di tempat lain kan kayak gitu bisa. Ada pihak terus? Enggak mahal perantara itu maksudnya apa nih? Itu masuk promosi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi untuk maskapai Nusantara Airline? Silahkan. Bisa pesan tiket sekarang. Bisa. Mbak Pramia nggak tahu. Kita sudah dihubungi itu dia Udah, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Mbak. Oke, kalau nggak ada terima kasih. Hadiahnya diambil di pojokan. Kelompok 2 siapa? Habis ini giliran saya Kelompok 2 4 harus pulang kan tadi. Sebentar lagi harus pulang dan Oh, ya udah. tadi pas itu Silva katanya mau bilang pas saya lagi sholat. Ya udah enggak apa-apa. Berarti di Mbak Silma nomor berapa? Ibu? Sama saya. Enggak, maksudnya dapat kebagian ya udah berarti yang lain mundur gitu aja ya. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2-nya kami. Ya udah, ya tetap habis kelompoknya Ibu. Tetap urutan kayak biasanya. Trio apa yang Lingwa? Ada 3 Sebentar. Aku mau Sebentar. Aku sama siapa nanti? Kita fotoin dulu dong. Waalaikumsalam. Sebentar. Ini yang bukan itu menyami. Ini punya. Sebentar, ini. Kemarin katanya Mas Pianto kan kita nggak boleh ketawa. Oh ya. Sorry.
saya nggak tahu. Berarti kita harus serius mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami bertiga, saya Sri Retno dan Dewi Subianto, juga Mbak Silma akan mencoba mempresentasikan restoran ayam bakar yang kami beri nama Mbak Silma. Akhirnya saya menjadi tua. Restoran ayam bakar kami mempunyai visi memperkenalkan kuliner Nusantara yang sangat digemari dan disukai oleh banyak kalangan, dan mempunyai misi memberikan solusi untuk konsumen dan pelanggan agar mereka tetap mau datang lagi dan datang lagi. Cara-cara menarik pelanggannya, silakan Mas Subianto coba dipaparkan. Memberikan fasilitas area parkir kendaraan. Yang kenceng Mas, suaranya Mas. Tempat yang nyaman dan aman juga luas. Jadi fasilitas tempat parkir juga itu harus ditunjang, karena kalau parkirnya nggak ada, mau ditaruh di mana motor mobilnya. Dan kedua itu memberikan fasilitas tempat ibadah, sehingga mereka konsumen itu tidak bingung ketika nanti datang, wah di sana ada tempat ibadahnya, jadi mau datang lagi. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, santun, dan juga cepat. Jadi, memberikan pelayanan yang ramah dan santun dan juga cepat. Jadi di sini kalau pelayannya nggak ramah, baru datang langsung muka asam gitu, jadi pelayan itu juga konsumen nggak mau datang lagi. Dan juga cepat, artinya orang kan pengennya serba cepat. Kalau zaman sekarang baru datang pesan ini langsung cepat, karena perutnya lagi lapar, nunggunya lama. Makanya di situ kami tulis memberikan pelayanan yang ramah dan santun dan cepat. Dan yang selanjutnya, mengedepankan kualitas makanan yang spesial dan terjangkau. Jadi makanannya spesial, terlihat spesial. Sebenarnya kita bikin schedule-nya itu sebenarnya sederhana, cuma terlihat spesial. Mungkin karena wadah tempatnya gitu. Jadi yang ibaratnya menarik konsumen, dan harganya pun terjangkau. Jadi kita menspekulasikan pengeluaran belanjanya dan pemasukannya itu agar terjangkau oleh konsumen itu seperti apa, dan tetap kita itu sebagai pengusaha harus mendapat laba. Dan yang selanjutnya, tempat yang nyaman. Jadi sepantasnya kalau sudah datang ke suatu tempatnya nggak nyaman, saya kira orang balik lagi juga. Sudah tempatnya panas, nggak ada AC, nggak ada kipas, Outdoor, bau lagi. Dan yang selanjutnya, arena bermain bagi anak-anak. Sepertinya nggak mungkin loh jomblo-jomblo yang datang. Terus juga yang muda. Tergantung makanannya apa dulu. Bukan nyeritain diri sendiri. Saya juga mau ucapin selamat tuh. Iya. Selamat dulu. Bisa lagi. Udah join. Iya. Udah double, bukan single. Dan yang selanjutnya, tempat yang gampang diakses. Jadi kalau tempatnya di gang sempit, di pojok, gangnya sempit, meskipun ininya megah dan ibaratnya nyaman, saya kira orang tuh enggak juga kalau jalannya becek juga. Nggak mungkin di sananya bagus. Jalannya aja mau ke sananya becek gitu. Tapi kalau misalnya udah terkenal, kita kan bakalan nyari. Enak. Meskipun enak, tapi kalau kita misalkan sebagai konsumen, kita ngomong misalkan sama rekan kita, yuk kita ke rumah makan itu, enak loh makanannya, cerita ini gambarnya, ini posternya, ini websitenya dan lain sebagainya, tapi ini jalannya mau ke sananya mana bisa bersih gitu kan. Jadi ini tempat yang gampang diakses, artinya
pihak pengusaha itu harus